Saudara-saudari terkasih, di dalam perayaan Ekaristi ada bagian yang sangat penting, yaitu konsekrasi. Dan di dalam konsekrasi itu, unsur yang tidak kalah penting adalah anamnese, artinya mengenangkan. Jadi Yesus ketika memberikan tubuhnya supaya kita makan dan memberikan darahnya supaya kita minum, kemudian Yesus mengatakan, lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Maka disebut anamnese, pengenangan. Dan mengapa mengenangkan Yesus yang mengasihi kita itu penting? Karena hidup kita itu isinya adalah kenangan-kenangan. Dan Tuhan ingin apa yang ada di kepala kita, ada di hati kita adalah kenangan akan Dia yang baik, yaitu Dia yang mencintai kita tanpa batas. Mengapa? Karena isi kepala kita, isi hati kita itu kenangan saja. Masalahnya adalah kenangannya tidak semuanya baik, termasuk kenangan akan Tuhan. Jadi ada orang yang mempunyai kenangan akan Tuhan yang tidak baik. Misalnya punya anak 3, yang satu kecelakaan, sehat tapi ya sesudah kecelakaan tidak bisa sehat seperti sebelumnya. Tentu dia punya kenangan tidak baik. Kenapa Tuhan membiarkan anak saya kecelakaan? Yang kedua sakit. Sakitnya aneh, tidak ada obatnya. Berdoa tidak sembuh, dokter mengatakan ini itu. Kenangan yang tidak baik. Kenapa Tuhan? Yang ketiga meninggal anaknya. Nah, kenangannya tidak baik tentang Tuhan. Lalu dia berpikir bahwa Tuhan tidak baik. Karena kenangan yang dia punya tentang Tuhan tidak baik. Apakah Tuhannya tidak baik? Bukan. Tetapi kenangan kita akan Tuhan yang tidak baik. Itu semua ada di kepala kita, ada di hati kita. Itu kenangan yang kita simpan. Maka Tuhan ingin agar kita menyimpan kenangan yang baik akan Tuhan. Dan karena itu Tuhan terus-menerus mengatakan kepada kita, inilah tubuhku makan, aku mencintaimu. Inilah darahku minum, I love you. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku, bahwa aku melakukan semuanya ini karena aku mencintaimu. Nah, kenangan yang positif, kenangan yang indah itulah yang bisa mengubah kenangan-kenangan yang buruk. Dan sebetulnya kenangan kita kepada Tuhan juga sama terhadap kenangan kita dengan sesama kita. Kalau kita menyimpan di dalam kepala kita kenangan-kenangan yang baik akan seseorang, maka kita pasti punya relasi yang baik dengan orang itu. Tapi kalau kenangan yang kita simpan itu adalah kenangan-kenangan yang buruk, maka kita tidak akan punya relasi yang baik dengan orang itu. Masalahnya adalah orang seringkali menggunakan kenangan buruk untuk menilai seseorang, atau dalam bahasa kasarnya menghakimi seseorang. Nah, ini masalah. Ini yang disebut dengan negative thinking. Kita diminta untuk menilai seseorang, membangun relasi kita berdasarkan kenangan-kenangan positif. Kalau yang ada pengalaman kita terhadap orang itu adalah kenangan yang negatif, bagaimana? Kita perlu menciptakan kenangan-kenangan indah bersama orang itu. Karena dengan cara itu, kita kemudian mengubah kenangan yang kita punya dari negatif menjadi positif. Dan itulah yang disebut dengan berpikiran positif. Kalau kita mendasarkan penilaian relasi kita terhadap orang lain, terhadap Tuhan, berdasarkan kenangan positif, maka kita berpikiran positif. Kenangan itu selain berdasarkan pengalaman, juga berdasarkan pendengaran. Contoh paling jelas, kita punya gubernur. Nah, gubernur kita itu, mungkin kita tidak pernah ketemu dengan beliau. Ngobrol, tidak pernah ketemu. Tidak pernah ngobrol, tidak pernah ketemu, tidak pernah berjumpa langsung lah pokoknya. Tapi kita mendengar banyak tentang beliau ini.
Dan kita sudah bisa menilai beliau. Seolah-olah kita tahu persis bahwa gubernur kita ini pasti begini. Sudah jelas. Kenapa bisa begitu? Karena kita mendengar. Dan itu menjadi kenangan, menjadi memori tentang orang itu. Disitulah hati-hatinya kalau kita bergosip. Gosip yang negatif itu memberi kenangan negatif untuk diri kita. Lalu membuat kita seolah-olah sudah benar mengenai hal itu berdasarkan gosip yang tidak baik itu. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa melawan gosip? Gampang. Kita tunjukkan kenangan positif. Kalau ada seseorang yang bercerita tentang orang yang kita kenal, dia itu begini, kita tunjukkan sisi lain. Enggak loh, kemarin dia itu menolong orang dengan sangat tulus. Nah, ini memberi kenangan positif terhadap orang yang sedang digosipkan itu. Ada banyak hal, orang selalu positif dan negatif. Hanya kenangan yang disimpan, itu yang menentukan. Maka anamnese, pengenangan itu penting sekali. Kita harus mencoba menciptakan kenangan-kenangan. Karena kita hidup berdasarkan kenangan. Dan kenangan itu kita yang menciptakan, kita yang menyimpan. Maka bagaimana caranya supaya kita bisa berpikiran positif? Simpanlah kenangan-kenangan yang positif. Kepada Tuhan kita diminta untuk menyimpan kenangan positif yang besar. Misalnya sebuah peristiwa bahwa kita ditolong atau ada mujizat dalam hidup kita. Simpan itu sebagai kekuatan. Karena itu bisa mengalahkan kenangan negatif yang mungkin terjadi atau kita dengar tentang Tuhan. Atau kita alami sendiri. Dan Tuhan sendiri menyimpan kenangan untuk menyelamatkan kita. Ketika bangsa Israel berbuat dosa dan Tuhan mau menghukum, ada nabi yang mengingatkan, Tuhan, ingatlah akan kebaikanmu, ingatlah akan janjimu kepada Daud hambamu. Dan Tuhan tidak jadi menghukum Israel karena ingat akan kenangan yang baik terhadap umatnya, Daud, hambanya yang setia itu. Jadi kita perlu mengenangkan sesuatu yang bisa menyelamatkan kita, yaitu kenangan-kenangan positif. Kalau kita punya kenangan negatif dengan seseorang, kita ciptakan kenangan-kenangan positif. Kita dengar, kita isi hati pikiran kita dengan kenangan yang positif. Supaya itu bisa menjadi kenangan yang mendasari cara pandang kita, cara kita menilai seseorang dan orang lain. Karena sebetulnya kenangan baik positif maupun negatif itu ada di dalam diri kita, dalam kepala kita, di dalam hati kita. Kalau kita punya pengalaman negatif dengan seseorang, kita coba dengar bagaimana orang itu dengan yang lain. Oh, ternyata dia tidak begitu kalau dengan yang lain. Pengalamannya positif. Berarti sebetulnya saya juga bisa mempunyai pengalaman positif terhadap orang itu. Dan kita bisa menciptakan kenangan. Seperti Yesus, terus-menerus menciptakan kenangan melalui Ekaristi. Supaya yang ada di dalam diri kita adalah kenangan positif. Yaitu kenangan bahwa Yesus sangat mengasihi kita. Bahkan mengorbankan dirinya, memberikan tubuhnya, memberikan darahnya. Yang disebut dengan anamnese. Kita hidup oleh kenangan. Bagi orang yang relasinya baik, selalu mempunyai kenangan untuk menjadi alasan berelasi baik dengan orang itu. Tetapi orang yang berelasi tidak baik, selalu punya kenangan untuk tidak berelasi baik dengan orang itu. Tetapi kita punya kuasa atas kenangan yang boleh kita simpan dan yang perlu untuk segera disingkirkan. Kita yang menciptakan kenangan itu. Maka mari kita menciptakan kenangan-kenangan yang indah terhadap Tuhan, terhadap sesama kita. Kita ciptakan, bukan hanya kita terima. Dan mari kita mencoba menggunakan kenangan-kenangan indah untuk menjadi alasan untuk berelasi lebih baik. Dan mari kita mengganti kenangan-kenangan negatif dengan kenangan-kenangan yang positif. Tuhan bisa menjadi contoh, yaitu menciptakan sebuah ritual yang berisi kenangan positif terhadap Dia. Sekaligus juga
Tuhan menawarkan melalui firman-Nya supaya kita menyimpan kenangan-kenangan indah dari firman-Nya sendiri. Aku mengasihimu, jangan khawatir. Pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah, aku besertamu sampai akhir zaman. Semuanya itu yang positif-positif menjadi kenangan kita di hati kita yang kita simpan akan Tuhan. Dan itu kita bisa terapkan kepada sesama kita. Kita sendiri menciptakan kenangan yang positif terhadap relasi-relasi kita, tetapi juga kita mengisi pikiran hati kita dengan informasi-informasi yang positif. Sehingga kita juga mempunyai kenangan yang positif. Dan karena itu kita sungguh-sungguh bisa menampilkan diri. Siapakah diri kita tergantung kenangan yang kita simpan di hati dan pikiran kita. Kita ini sebetulnya adalah buku yang sangat terbuka. Apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, mengalir dari kenangan kita. Dan kalau kita digerakkan oleh kenangan yang positif, yang baik, maka orang mengatakan dia orangnya baik. Dari mana bisa tahu? Dari kata-katanya, dari tindakannya. Dan itu semua mengalir dari kenangan yang dia punya. Karena kenangan itu memuat emosi, memuat juga motivasi yang menggerakkan seseorang. Maka kita orang baik atau tidak, tergantung kenangan yang kita simpan di hati dan pikiran kita. Kita orang baik atau tidak, akan kelihatan dari kata-kata yang keluar, dari tindakan yang dilakukan. Dan semuanya itu berdasarkan kenangan yang indah terhadap seseorang dan terhadap Tuhan. Mari kita membangun hidup kita berdasarkan kenangan-kenangan indah. Tuhan memberkati.